Halo guys semua. Ya, kita pada hari ini akan membahas tentang cara memesan mobil sewaan yang bagi kita yang pengen jalan-jalan ke New Zealand after pandemi COVID-19 berakhir, kita bisa mau bawa mobil sendiri di sana. Sebenarnya lebih enak ya kalau bawa mobil sendiri ya, nyetir sendiri di sana. Nah, di sini kita akan kasih tahu gimana sih caranya mau pesen mobil untuk nanti jalan-jalan di New Zealand. Nah, di sini kita mulainya itu dengan pesan mobilnya di Apex ya, karena Apex itu cukup terkenal untuk di sana, untuk di New Zealand. Di Australia juga banyak yang pakai Apex ini. Dia mobilnya lumayan sih menurut aku ya, lumayan bagus gitu. Nah, di sini tinggal klik aja mana linknya dia. Nah, nanti kita dibawa ke websitenya Apex Car Rental. Nah, di sini kita disuruh ngisi. Kita mau nanti ke country-nya yang mana nih? Karena Apex kan ada di New Zealand dan juga di Australia. Nah, kita pilih aja. Nah, kita mau ke New Zealand. Oke, dan setelah itu nanti kita mau di pick up-nya di mana? Disuruh select location-nya. Select location kita nanti jemputnya di mana? Nanti kita sesuaikan aja sama tiketnya kita ya. Misalnya kita mau dijemputnya di Christchurch Airport. Oke. Nah, pada tanggal berapa? Misalnya kita ambil di Agustus aja ya. Agustus tanggal 1 misalnya. Terus jamnya mau jam berapa? Jam 9. Oke. Nah, untuk tempat nanti kita ngedrop off untuk kendaraannya mau di mana? Mau di tempat sama apa di tempat yang berbeda boleh. Misalnya kita di sini pakai Auckland Airport ya. Dan oke. Setelah itu kita tentukan tanggalnya, kita drop off car-nya. Misalnya kita pakai tanggal 15. Oke, kita 2 minggu ya di sana ya. Menurut saya sih untuk di New Zealand jangan terlalu cepat waktunya, kurang greget gitu. Soalnya enaknya kita dari utara ke selatan jalannya tuh lebih nyenengin gitu. Nah, kita kembaliinnya jam berapa? Anggap kita jam 9. Oke, dan nah tinggal di view rates-nya. Klik view rates-nya untuk nanti dibawa ke next pages ya. Terus ini sort by by price aja boleh. Biar kita bisa lihat yang mana harga paling murah ya mobilnya. Nah, banyak macam di sini. Ada yang Toyota Yaris, Toyota Fielder, Ford Focus, Toyota Corolla. Harganya juga berbeda-beda ya, dihitungnya per hari. Ada Toyota Camry, ada Toyota Highlander. Yang terakhir saya pakai waktu itu sih yang Toyota Highlander ya. Kita coba ini aja. Nah, di sini dia 5 star safety rating. Mobilnya untuk Apex sih menurut saya lumayan bagus, bersih ya. Nah, di select aja. Kalau kita mau ambil yang ini di select, tinggal dipilih aja kendaraan yang mana. Nah, untuk ini select access reduction cover. Access reduction cover itu semacam kayak asuransinya ya, asuransi untuk kendaraan. Kita pilih yang basic aja. Nah, terus nanti dipilih kita rentalnya mau rental termasuk apa? Cuman mobilnya aja atau mau sama yang lainnya. Kalau saya kemarin sih pakai GPS-nya juga ya. Karena menurut saya GPS sangat penting ya di sana. Apalagi kita jalan sendiri di sana, mendingan pakai GPS gitu. Jadi lebih gampang lah nemu tempat-tempatnya. Nah, pilihlah roadside cover juga biar bisa di cover kendaraannya kita. Nah, extra drivers ini maksudnya kalian yang pergi ke sana berapa orang yang jadi drivernya bakalan. Misalnya kita pilih, oh saya ada bertiga nih yang bakal jadi driver. Perginya berapa orang? 4 orang. Nanti yang jadi drivernya 3. Oke, pilih aja dan. Soalnya nanti yang drivernya bakal diminta license-nya untuk diliatin, dicek gitu. Nah, booster seat-nya kita nggak perlu pakai booster seat. Kalau ada children boleh kalau mau pasang facing child seat. Tapi kalau kita kan nggak ada ya. Nah, untuk winternya juga kalau kita datangnya pas winter ada kebutuhan untuk snow chain-nya itu semua disiapin. Tinggal dilihat aja harganya cocok apa enggak. Nah, terus kita continue. Oke, next pages-nya di sini. Nah, kita kan udah bilang kalau kita dari Christchurch nanti kita mau balikin mobilnya kan di Auckland. Nah, itu berarti kita harus nyebrang pakai ferry ya. Nah, nanti di sini tiket ferry-nya itu udah termasuk, udah ceritanya udah dibayarin sama
Apex-nya itu. Jadi kita nggak perlu bayar lagi biaya ferry-nya. Sekarang tinggal biaya passengernya aja, berapa orang yang naik itunya dari kapalnya. Nah, misalnya kan kita berangkatnya berempat. Nah, terus aja berempat, adult dan child infant nggak ada ya itu ya. Jadi cuman adult aja, terus continue. Oke, very detail. Please enter your passenger detail and crossing date. Oke, di sini kita disuruh select sailing. Oke. Ini kalau kita masih belum tahu pastinya nggak apa-apa, ini masih bisa diubah. Tapi sebaiknya sih sebenarnya kalau kita mau ke New Zealand mendingan langsung buat perencanaan aja ya. Oh misalnya saya mau berapa hari di misalnya Queenstown, saya mau berapa hari di Rotorua, saya berapa hari di mana gitu kan, di Mount Cook, atau dibuatin jadwalnya biar bisa ini keburu waktunya. Soalnya lokasinya ya lumayan lah ya. Lumayan jauh, jadi mendingan ditentukan waktunya biar tahu kapan kita harus ready di Picton untuk nyebrang pakai ferry-nya ya. Nah, dari sini karena kan kita dari Christchurch, jadi kita bakal harus menuju ke Picton ya, karena kita nanti nyebrangnya dari Picton menuju ke Wellington untuk sampai nanti kita jalan darat lagi sampai ke Auckland. Nah, di Picton kita pilih kita berangkatnya kira-kira tanggal berapa. Misalnya kita ambil yang saya dari ini dari Picton tanggal 9. Oke. Terus Picton balik time. Pilih kita maunya waktu berangkatnya itu yang jam berapa. Misalnya pagian aja deh, jam 7.30. Oke. Terus select. Nah, sekarang kita ngisi namanya siapa-siapa ya. First name. Oke. Julius Caesar ya. Julius Caesar. Terus Mrs. Angel. Margareta. Oke. Terus adult yang ketiga ngisiin aja sesuai siapa-siapa yang pergi gitu namanya ya. Jangan sampai salah ya namanya, nanti nggak keterima lagi. Terus ini Anggra ini kita pakai. Namanya saya ngisi sembarang dulu ya untuk nama ya. Oke. No. Atau Caesar. Oke, kita continue. Oke, sudah kontak detailnya sudah masuk semua ya. Di sini dia bakal minta kita nama. Nah, ini langsung aja saya. Ya, oke. Namanya Julius, last name Caesar, terus emailnya. Oke. Aku pakai ini ya. Terus confirm. Oke, fontnya. Oke. Terus physical address-nya diisi aja apa. Postcode, country-nya diisi Indonesia misalnya. Kalau kita dari Indonesia, kalau kita dari Jerman terus di Jerman. Ya. Terus arrival and flight detail. Kita tulis. Oke. Arrivalnya kita nanti arrivalnya di mana? Misalnya kita di keberangkatan internasional. Oke. Airlines-nya apa? Misalnya kita pakai Air New Zealand. Oke. Flight-nya number berapa? Kita klik misalnya 3453. Oke. Passengernya berapa orang? Oke, passenger kita tadi ada 4 orang. Oke.
Booking term and conditionnya I accept aja supaya bisa continue. Kalau nggak bisa di continue ya. Nah, sampailah kita pada payment detail. Nah, di sini kita dipilih. Kita harus pakai kartu kredit ya di sini ya. Jadi pilih aja tipenya mau Visa, Mastercard, American Express atau UnionPay. Nanti masukin card number, terus nama yang tertera di kartu kredit kita, terus waktu expired, terus sama security code-nya. Setelah itu nanti tinggal diklik book now ya. Nanti setelah itu dia akan kirimkan email ke kita, sama terkadang dia ada konfirmasi by phone juga ya untuk memastikan benar ada pemesanan ini gitu. Nah, nanti hasil akhirnya akan seperti ini ya. Nanti saya lampirkan hasil akhirnya. Di situ akan tertulis jenis mobil yang kita sewakan serta tanggal keberangkatannya dan kode bookingnya kita apa ya di situ. Jadi saat kita sudah sampai ke New Zealandnya, kita tinggal lampirin itu ya. Ini kartu kredit di sini kita masukin nggak langsung ditagihkan paymentnya ya. Jadi kita sampai di New Zealand sana, kita ke Apex Car Rentalnya. Sampai di sana baru kita bayar pakai kartu kredit kita ya. Gitu. Nah, terus itu aja sih. Gampang banget kan teman-teman untuk pemesanannya. Ya, nanti setelah pemesanan selesai akan ada konfirmasi seperti ini ya. Thank you for your booking. Mengenai pickupnya di mana, terus driver license-nya juga dikasih tahu jangan lupa untuk dibawa ya pas waktu kita mau ngambil kendaraannya, soalnya harus dilampirin ya, ditunjukin ke orangnya. Nah, di sana kita juga bakal dites, bukan tes drive sih, lebih tepatnya ke tes mengenai tahu nggak sih kita cara kalau di sana jalannya tuh gimana gitu. Nah, terus nanti di sampingnya juga akan ditulis mengenai detail-detail pemesanan kita tadi ya, apa aja yang kita booking, terus sama kapan untuk pick up sama drop off-nya, terus sama ada kode booking untuk ferry kita ya. Oke. Ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen jalan-jalan ke New Zealand after COVID-19 berakhir, silakan ya. Ini karena untuk pemesanannya gampang banget, dan sebenarnya kalau ke New Zealand menurut saya memang lebih enak dan lebih menyenangkan pakai car sendiri ya. Kemana-mananya lebih gampang karena di sana untuk kendaraan umum pada dasarnya agak sulit ya, apalagi kalau kita pengen jalan dari utara ke selatannya ya. Oke, begitu sampai di sini aja dari saya. Terima kasih buat semuanya dan jangan lupa di like dan subscribe ya. See you.